أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini, saya akan memulai pembahasan tentang Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, bertepatan dengan bulan Maret tahun 628 Masehi. Ini juga disebut sebagai Ghazwah Hudaibiyah. Tentang Perang Hudaibiyah ini, Allah Ta'ala menurunkan satu surat lengkap, yaitu Surah Al-Fatah. Surah ini dimulai dengan ayat-ayat beberkat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberi engkau satu kemenangan yang nyata, supaya Allah menutupi kelemahan engkau di masa lalu dan di masa yang akan datang, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada engkau dan membimbing engkau pada jalan yang lurus, dan Allah akan menolong engkau dengan pertolongan yang unggul. Mengapa ini disebut sebagai Ghazwah atau Perang Hudaibiyah dan apa penjelasannya? Saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Hudaibiyah adalah nama sebuah sumur yang kemudian menjadi nama tempat tersebut. Pada awal Islam, sumur ini digunakan oleh para musafir dan jemaah haji. Namun tidak ada pemukiman di sana. Hudaibiyah terletak satu marhalah atau 9 mil dari Mekah, dan jarak Mekah ke Madinah adalah sekitar 250 mil. Dengan demikian, jarak dari Madinah ke Hudaibiyah adalah sekitar 241 mil. Hudaibiyah adalah batas barat dari Tanah Suci Mekah, dan menurut sebagian ulama, sebagian besar wilayahnya masuk dalam Tanah Suci dan sebagian lainnya di luar. Di tempat Hudaibiyah inilah terjadi perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Dalam riwayat, ini juga disebut sebagai Perang Hudaibiyah. Dalam riwayat lain disebut Perang Tihamah. Mekah dan wilayah sekitarnya disebut Tihamah karena cuaca yang sangat panas, sehingga tempat ini juga dinamai Tihamah. Lalu apa latar belakang terjadinya? Dari riwayat dan sejarah diketahui bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Hudaibiyah berdasarkan sebuah mimpi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam mimpinya beliau melihat diri beliau dan para sahabat beliau memasuki Mekah dalam keadaan aman, mencukur rambut kepala mereka dan memotong rambut mereka.
serta beliau memasuki Baitullah dan mengambil kuncinya. Lalu beliau wukuf bersama orang-orang yang berwukuf di Padang Arafah. Beliau lalu tinggal di sana. Kemudian Rasulullah SAW mengundang penduduk Arab dan orang-orang Badui di sekitarnya untuk bergabung dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ini, kaum muslim tidak membawa senjata selain pedang yang tersarung. Pedang pada masa itu selalu dibawa setiap orang ketika keluar rumah. Ini tidak berarti bahwa siapa yang membawa pedang pasti akan berperang. Hazrat Umar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, jika Anda khawatir akan bahaya dari Abu Sufyan dan pengikutnya terhadap kaum muslim, mengapa Anda tidak membawa perlengkapan perang?" Beliau bersabda, "Karena aku pergi dengan niat umrah, maka aku tidak ingin membawa perlengkapan perang." Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin menyebutkan tentang mimpi Rasulullah SAW ini dengan menuturkan, setelah melihat mimpi ini, beliau meminta para sahabatnya untuk bersiap menunaikan umrah. Umrah adalah ibadah seperti haji dalam bentuk yang lebih sederhana, di mana beberapa manasik haji ditinggalkan dan hanya melakukan tawaf di Baitullah dan berkurban. Berbeda dengan haji, umrah tidak terikat waktu tertentu dalam setahun dan dapat dilakukan kapan saja. Pada kesempatan ini, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwa karena perjalanan ini bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah secara damai, maka umat muslim tidak perlu membawa perlengkapan senjata untuk berperang, kecuali pedang yang tersarung sesuai kebiasaan orang Arab saat bepergian. Mengenai jumlah umat muslim dalam Perang Hudaybiyah, ada beberapa riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan sedikit lebih dari 1.000 sahabat, ada yang menyebut 1.300, ada yang mengatakan 1.400. Singkatnya, ada berbagai riwayat yang menyebutkan jumlah antara 1.000 hingga 1.700 orang. Ketika waktu keberangkatan tiba, hewan-hewan kurban diserahkan kepada Hazrat Najiyah bin Jundub Aslami yang membawanya ke Zulhulaifah, yaitu sebuah tempat yang berjarak 6 atau 7 mil dari Madinah. Sebelum berangkat dari Madinah, Rasulullah SAW selalu menunjuk naib atau pemimpin sementara untuk perjalanan ini. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, beliau menunjuk Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai naib atau wakil beliau. Sementara menurut riwayat Ibnu Hisham, Hazrat Numailah bin Abdullah yang ditunjuk sebagai naib. Sementara menurut Baladuri, disebutkan bahwa Abu Ruhum Kulsum bin Husain. Menurut sebagian riwayat, Hazrat Ibnu Ummi Maktum ditunjuk sebagai imam solat, sementara yang lain ditunjuk sebagai naib atau wakil. Ada berbagai riwayat yang berbeda tentang hal ini. Rasulullah SAW dan para sahabat mempersiapkan perjalanan sebagai berikut. Setelah mengumumkan, Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau, mandi dan mengenakan 2 helai pakaian dari Suhar, yakni sebuah kota di Yaman yang terkenal dengan pakaian yang berkualitas tinggi.
beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dan menaiki unta beliau yang bernama Kaswa di dekat pintu. Dalam perjalanan ini, beliau ditemani oleh istri beliau, Hazrat Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada awal bulan Zulqa'dah di hari Senin. Setibanya di Zulhulaifah, beliau salat zuhur lalu meminta dibawakan hewan kurban yang berjumlah 70 ekor. Hewan-hewan tersebut diberi semacam kalung dan sebagian unta diberi tanda di punuknya untuk menandai bahwa itu adalah hewan untuk kurban. Hazrat Najiyah bin Jundub diperintahkan untuk memberi tanda pada hewan lainnya. Orang-orang Muslim juga memberi tanda kalung dan tanda pada hewan mereka. Dalam perjalanan ini, kaum Muslim membawa 200 kuda. Berkenaan dengan ihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kemudian naik dari pintu Masjid Zulhulaifah. Beliau berihram untuk umrah agar orang-orang mengetahui bahwa beliau berangkat untuk ziarah dan untuk mengagungkan Baitullah. Beliau mengucapkan talbiyah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, karunia dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Untuk mengetahui keadaan kaum Quraisy dan memastikan tidak ada niat jahat dari mereka, beliau mengirim Hazrat Busr bin Sufyan sebagai mata-mata. Sebagai tambahan untuk kehati-hatian, beliau mengirim Hazrat Abbad bin Bishr atau menurut riwayat lain Hazrat Sa'ad bin Zaid al-Ash'ali sebagai pemimpin 20 penunggang kuda di depan. Ketika rombongan sampai di Rauha yang berjarak 73 km dari Madinah, beliau mendapat kabar bahwa ada beberapa orang-orang musyrik di lembah Gaika di tepi Laut Merah yang mungkin akan menyerang kaum muslim secara tiba-tiba. Maka beliau mengutus Hazrat Abu Qatadah Al-Ansari yang saat itu belum berihram bersama sekelompok sahabat ke arah itu. Ada beberapa mukjizat yang disebutkan dalam perjalanan ini. Selama perjalanan di suatu tempat, orang-orang berkumpul mengelilingi Rasulullah SAW yang sedang berwudu dari sebuah wadah air di hadapan beliau. Beliau bertanya, "Ada apa?" Para sahabat menjawab bahwa selain air di wadah beliau, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki air untuk minum atau berwudu. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke dalam wadah tersebut. Seketika itu, air mulai memancar dari sela-sela jari beliau seperti halnya mata air. Hazrat Jabir berkata, "Kami semua minum dan berwudu. Seandainya jumlah kami adalah 100.000, air itu tetap akan mencukupi, padahal saat itu jumlah kami hanya 1.500. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam menerangkan kejadian ini dari kitab-kitab sejarah, beliau menulis, "Selama perjalanan, ada saat ketika semua wadah kosong, kecuali wadah yang sedang digunakan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, ketika para sahabat mengeluhkan tentang air, beliau SAW meletakkan tangan beberkat beliau pada mulut wadah dan memiringkannya dan berkata kepada para sahabat, 'Sekarang bawalah wadah-wadah kalian dan isilah.' Perawi menuturkan, pada saat itu air mengalir memancar dari jari-jari beliau bagaikan mata air yang mengalir
sampai semua mengambil air sesuai kebutuhan mereka dan kesulitan kaum muslim pun teratasi. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan peristiwa ini dengan bersabda, dalam tingkatan liqa atau perjumpaan dengan Allah, terkadang manusia dapat melakukan hal-hal yang tampak melampaui kemampuan-kemampuan manusiawi dan di dalamnya mengandung corak kekuatan ilahi. Ada banyak mukjizat yang Rasulullah SAW tunjukkan hanya dari kekuatan beliau sendiri, tanpa disertai suatu doa. Beberapa kali beliau memperbanyak air yang hanya sedikit dalam suatu wadah, dengan memasukkan jari-jari beliau ke dalam air hingga seluruh pasukan, unta dan kuda dapat meminumnya. Sementara air tetap sama banyaknya. Dan beberapa kali dengan meletakkan tangan beliau pada 2-4 roti, beliau mengenyangkan rasa lapar banyak sekali orang. Terkadang beliau memberkati sedikit susu dengan mulut beliau, yang dengannya beliau memenuhi dahaga semua jemaat. Dan terkadang beliau menjadikan sumur dengan air tanah yang asin menjadi sangat manis, dengan memasukkan air liur beliau di dalamnya. Terkadang beliau menyembuhkan orang-orang yang terluka parah, dengan meletakkan tangan beliau di atasnya. Dan terkadang beliau memulihkan mata yang keluar akibat kerasnya tekanan pertempuran dengan keberkatan tangan beliau. Begitu juga ada banyak pekerjaan lain yang beliau lakukan dengan kekuatan diri beliau yang telah melebur dengan kekuatan ilahi yang tersembunyi. Beliau alaihissalatu wassalam dalam menerangkan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW juga menyebutkan peristiwa-peristiwa ini. Tertera juga riwayat tentang kaum Quraisy yang mempersiapkan pasukan setelah mendengar berita perjalanan Rasulullah SAW dan tentang Rasulullah SAW yang bermusyawarah dengan para sahabat. Orang-orang Quraisy, meskipun mengetahui bahwa kaum muslim datang bukan untuk berperang, melainkan untuk berziarah ke Baitullah, memutuskan untuk menghalangi kaum muslim memasuki Mekah, sehingga setiap orang yang mampu mengangkat pedang keluar untuk menghalangi kaum muslim. Meskipun mereka tahu bahwa kaum muslim tidaklah datang untuk berperang, mereka menyiapkan pasukan sebanyak 8.000 orang bersama sekutu-sekutu mereka dan berkemah di lembah Baldah di sebelah barat Mekah. Mereka mengirim Khalid bin Walid dengan 200 penunggang kuda ke lembah Qura'ul Gamim yang berjarak 8 mil dari Usfan untuk menghalangi jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Diriwayatkan dari Hazrat Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam bahwa ketika Nabi SAW tiba di kolam Ashtad di dekat Usfan, mata-mata beliau datang melaporkan bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi beliau dan telah mengumpulkan berbagai kabilah. Mereka akan memerangi beliau dan menghalangi beliau pergi ke Baitullah. Beliau SAW bersabda, "Wahai manusia, berilah aku saran. Apakah menurut kalian aku harus menyerang keluarga dan anak orang-orang yang ingin menghalangi kita pergi menuju Baitullah? Jika mereka menyerang kita, kita akan meninggalkan mereka dalam kekalahan." Hazrat Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, Anda berangkat dengan niat mengunjungi Baitullah. Anda tidak berniat untuk menghadapi atau memerangi siapapun. Maka dari itu teruslah menuju Baitullah. Barang siapa menghalangi kita, kita akan memeranginya. Maksudnya, kita harus melanjutkan perjalanan kita." Hazrat Usaid bin Hudayr menyetujui perkataan Hazrat Abu Bakar. Setelah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Mikdad berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah SAW, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi mereka, yaitu Musa, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, sementara kami akan duduk di sini saja.' Wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhan engkau untuk berperang, kami juga akan berperang bersama engkau." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam menjelaskan peristiwa ini bersabda dengan cara beliau, "Penduduk Mekah telah mengetahui hal ini, dan mereka datang dengan pasukan. Mereka berkata kepada kaum muslim, 'Siapa yang memberi kalian izin untuk datang kemari?' Kaum muslim menjawab, 'Kami datang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk melakukan umrah. Tempat ini adalah berberkat, baik menurut kalian maupun kami. Kami datang untuk berziarah.
bukan untuk berperang. Mereka menjawab, tidak ada pembicaraan tentang tawaf. Orang-orang kafir telah menolak. Ini adalah perang antara kita. Jika kalian datang ke Mekah dan melakukan tawaf, maka kami akan kehilangan muka di seluruh Arab. Mereka akan berkata, mengapa musuh kalian datang dan melakukan tawaf di rumah kalian? Kami bisa memberi izin kepada siapa saja di seluruh Arab, tapi tidak kepada kalian. Seperti yang telah disebutkan, Khalid bin Walid dengan pasukan sebanyak 200 orang maju untuk menghadang kafilah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapat kabar ini, beliau menghindari Khalid bin Walid dengan mengambil jalan lain menuju Hudaybiyah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis rinciannya sebagai berikut. Ketika beliau tiba di dekat Usfan setelah beberapa hari perjalanan, yang terletak sekitar 2 manzil atau perhentian dari Mekah, mata-mata kembali melaporkan bahwa kaum Quraisy Mekah sangat marah dan bertekad untuk menghalangi beliau. Bahkan sebagian dari mereka mengenakan kulit macan untuk menunjukkan keberanian dan kebengisan mereka, dan mereka bertekad berperang untuk menghalangi kaum muslim bagaimanapun caranya. Juga telah diketahui bahwa kaum Quraisy telah mengirim sekelompok pasukan berkuda yang pemberani di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Pasukan ini sudah berjarak dekat dengan kaum muslim, dan di dalamnya termasuk juga Ikrimah bin Abu Jahal dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita ini, untuk menghindari terjadinya pertempuran, beliau memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan jalan utama ke Mekah dan berbelok ke arah kanan. Maka kaum muslim mulai bergerak maju menuju jalan yang sulit dan berbatu, menyusuri arah laut. Rasulullah SAW tidak ingin berperang dengan mereka karena beliau datang bukan untuk berperang, melainkan untuk umrah. Alhasil, beliau SAW berhasil keluar dari sana dan sampai ke tempat tujuan. Khalid bin Walid bahkan tidak menyadari bahwa kaum muslim telah bergerak mengubah rute perjalanan mereka. Sampai ketika Khalid bin Walid melihat debu dari pasukan Islam, ia bergegas untuk memperingatkan kaum Quraisy tentang kedatangan Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Diriwayatkan dari Hazrat Miswar bin Makhramah dan Marwan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di lembah yang menurun ke arah Quraisy, unta beliau duduk dan tidak mau bergerak. Orang-orang memanggil-manggil untuk membuat unta itu berdiri, tetapi ia tetap tidak bergerak. Mereka berkata, Kaswa, yakni nama unta itu, ia telah membangkang. Nabi SAW bersabda, Kaswa tidak membangkang, dan ini bukanlah kebiasaannya. Tetapi yang telah menahannya adalah zat yang bahkan sanggup menahan gajah sekalipun, yakni Allah Ta'ala. Kemudian beliau SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apapun yang diminta oleh kaum Quraisy, yang di dalamnya mereka mengagungkan kehormatan Allah, pasti aku akan memberikannya kepada mereka. Lalu beliau memarahi unta itu dan unta itu pun berdiri. Beliau bersabda bahwa apapun yang diminta oleh orang-orang Quraisy, selama tidak melanggar kehormatan Allah Ta'ala, beliau akan memenuhi permintaan mereka. Setelah unta itu berdiri kembali, beliau bergerak menjauh dari arah Mekah hingga berkemah di tepi Hudaybiyah, di dekat sebuah kolam yang airnya sedikit. Ini adalah dari riwayat Bukhari. Hazrat Muslih Maud menjelaskan, di sini unta beliau berhenti dan menolak untuk melanjutkan perjalanan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, unta Anda telah lelah, silahkan pindah ke unta lainnya. Tetapi beliau bersabda, tidak, ia tidak lelah. Tetapi tampaknya ini adalah kehendak Allah Ta'ala, bahwa kita harus berhenti di sini. Dan saya akan meminta izin kepada penduduk Mekah dengan segala cara, agar mereka mengizinkan kita untuk berhaji, dan syarat apapun yang mereka ajukan akan saya terima. Saat itu, pasukan Mekah masih berada jauh dari Mekah dan sedang menunggu kaum muslim. Saat itu, jika Muhammad Rasulullah SAW menghendaki, beliau bisa saja masuk ke Mekah tanpa adanya perlawanan. Akan tetapi,
karena beliau telah memutuskan untuk berusaha mendapatkan izin dari penduduk Mekah untuk melakukan tawaf, dan beliau hanya akan berhadapan jika penduduk Mekah sendiri yang memulai peperangan. Oleh karena itu, meskipun jalan menuju Mekah telah terbuka, beliau memutuskan untuk berkemah di Hudaybiyah. Dalam Bukhari diriwayatkan bahwa di Hudaybiyah, ketika kaum muslim berkemah di dekat kolam yang airnya sedikit, orang-orang mulai mengambil air sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, mereka telah menghabiskan airnya dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka kehausan. Hazrat Najiyah bin Ajam meriwayatkan, ketika di Hudaybiyah, orang-orang sangat mengeluhkan kekurangan air kepada Rasulullah SAW. Beliau memanggil saya dan mengeluhkan sebuah anak panah dari tempat panahnya dan memberikannya kepada saya. Kemudian beliau SAW meminta air dari mata air dalam sebuah ember. Saya membawanya. Beliau SAW berwudu dan berkumur-kumur lalu menuangkan airnya kembali ke dalam ember. Kemudian beliau memerintahkan saya untuk menuangkan air ember itu ke mata air yang telah kering dan menancapkan anak panah di dalamnya. Saya melakukannya. Demi zat yang telah mengutus beliau SAW dengan kebenaran, saya hampir tidak bisa keluar karena air mengelilingi saya dari segala arah. Saat saya menuangkan air dan menancapkan anak panah, saya berdiri di sana, lalu tiba-tiba air mulai naik di kolam itu dan saat itu air mendidih seperti panci yang mendidih, hingga air pun naik dan rata dengan tepiannya. Orang-orang mengambil air dari tepiannya, sampai orang yang terakhir pun telah selesai melepaskan dahaganya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga menyebutkan tentang turunnya hujan pada saat itu. Ini diambil dari kitab-kitab sejarah. Malam itu atau sekitarnya pun turun hujan. Ketika Rasulullah SAW datang untuk sholat subuh, medan lapangan basah oleh air. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian saat hujan ini?" Para sahabat seperti biasa menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Di antara hamba-hambaku, sebagian memulai pagi ini dalam keadaan iman yang hakiki, namun sebagian goyah dalam kekufuran. Karena hamba yang mengatakan bahwa hujan turun atas kami karena karunia dan rahmat Allah, dia tetap teguh dalam hakikat keimanan. Akan tetapi, siapa yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena pengaruh bintang ini dan itu, maka dia mungkin beriman pada bulan dan matahari, tetapi telah kufur kepada Allah." Dengan sabda yang penuh dengan kekayaan tauhid ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bahwa meskipun Allah telah menetapkan berbagai sebab untuk menjalankan sistem alam ini dan tidak menyangkal pengaruh benda-benda langit dalam hal hujan dan sebagainya, namun tauhid yang sejati adalah bahwa meskipun ada sebab-sebab perantara, pandangan manusia janganlah lalai dari wujud yang wara'ul waro atau berada di balik semua itu. Artinya jangan pernah lalai dari Allah Ta'ala. Sarana-sarana memang diberikan oleh Allah Ta'ala, tetapi sarana-sarana ini juga bekerja hanya dengan izin Allah Ta'ala yang menciptakan semua sarana ini dan merupakan penyebab utama dari sistem alam raya ini. Yang tanpanya, sarana-sarana lahiriah ini tidaklah memiliki nilai sedikit pun. Ada juga riwayat tentang hadiah untuk Rasulullah SAW dari Amr bin Salim dan Busr bin Sufyan. Tertera bahwa Amr bin Salim dan Busr bin Sufyan dari suku Khuza'ah memberikan kambing dan unta sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Amr bin Salim juga memberikan unta kepada Hazrat Sa'ad bin Ubadah yang merupakan temannya. Hazrat Sa'ad bin Ubadah membawa hadiah ini kepada Rasulullah SAW dan memberitahu bahwa Amr telah memberinya unta sebagai hadiah. Rasulullah SAW bersabda, "Amr juga telah memberi kami hadiah. Semoga Allah memberkahi harta Amr." Kemudian beliau SAW memerintahkan untuk menyembelih unta-unta tersebut dan membagikannya kepada para sahabat, serta membagikan kambing-kambing kepada mereka
dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengikut sertakan diri beliau sendiri dalam pembagian ini. Kemudian daging unta dikirim kepada Ummu Salamah sebagaimana dikirim kepada yang lain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi sebagian daging dari kambing milik beliau kepada Ummu Salamah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan pakaian sebagai hadiah kepada orang yang membawa hadiah tersebut. Dan semua hadiah yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima dikumpulkan dan dibagikan kepada para sahabat. Ini adalah pembahasan yang sedang berlangsung. Ada rincian lain tentang Hudaybiyah, bagaimana terjadinya dan apa yang terjadi. Semuanya insya Allah akan dijelaskan di kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa almarhum dan akan memimpin solat jenazah setelah solat Jumat. Yang pertama adalah Saudara Syahriar Rakin, putra Tuan Muhammad Abdullah Wahab dari Bangladesh. Berkenaan dengan peristiwa ini tertera bahwa setelah pemerintah digulingkan pada tanggal 5 Agustus terjadi banyak kerusuhan di Bangladesh. Ketika pemerintah digulingkan, negara menjadi sangat kacau dan para penentang Ahmadiyah memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang jemaat di Ahmadnagar. Para penentang membakar rumah-rumah orang Ahmadi dan setelah membakar masjid, mereka menuju ke Jamiah dan Jalsahgah. Meskipun mereka tidak berhasil memasuki Jamiah, mereka mengepung para khuddam yang bertugas menjaga Jalsahgah dari belakang dan terus menyerang mereka. Dalam kejadian ini, Saudara Syahriar mengalami cedera parah di kepalanya. Setelah 3 bulan pengobatan, akhirnya ia wafat pada tanggal 8 November di usia 16 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian, ia meraih derajat syahid. Saudara Syahriar Rakin adalah wakafinau. Ia meninggalkan orang tua, kakek nenek, 1 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Ahmadiyah masuk ke keluarganya melalui kakek buyutnya, yaitu Hazrat Munshi Sirajul Islam, yang baiat bersama kebanyakan anggota keluarga melalui Allama Zillur Rahman dan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Almarhum aktif dalam kegiatan jemaat dan bertugas sebagai sekretaris mal di Majelis Amilah Atfalul Ahmadiyah di Ahmadnagar. Ibunya menulis bahwa putranya sejak dini rajin sholat dan beribadah serta sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan jemaat. Bahkan jika diminta untuk menunda kegiatan jemaat demi belajar, ia akan marah. Setiap ada pertemuan atau acara di Ahmadnagar, ia selalu yang pertama berangkat dari rumah. Ibunya menuturkan, sebagai putra bungsu, ia banyak membantu di rumah, terutama di dapur dan memasak. Ia sangat pandai bergaul dan cepat akrab dengan orang lain. Ibunya mengatakan, ia sedang mempersiapkan diri untuk masuk jamiah seperti kakaknya. Ibunya juga menulis bahwa beliau sebelumnya telah melihat mimpi yang memberitahu tentang kesyahidan Saudara Syahriar. Qaid Khuddamul Ahmadiyah Ahmadnagar, Saudara Najmus Saqib, mengatakan, sebelumnya, pada bulan Maret tahun 2023, Tuan Insinyur Zahid Hasan yang syahid dalam serangan saat jalsah, dan saat saya memimpin sholat jenazah gaib dan menyebutkan beliau dalam khutbah, saat itu Saudara Syahriar Rakin yang sedang sarapan saat bertugas sambil mendengarkan khutbah. Saat itu ia berkata, jika saja hari ini saya syahid, saya juga akan disebutkan seperti ini. Qaid Sahib menulis bahwa ketika penyerang melakukan serangan tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus, banyak orang yang hadir untuk menjaga jamiah dan hanya 15 khuddam yang berjaga di kedua sisi jalan untuk melindungi jalsahgah. Saudara Syahriar bergabung dengan mereka. Ia terus berjaga dengan berani dan membantu
Kaid Sahib dalam tindakan pengamanan. Tiba-tiba, para penyerang mendobrak masuk dan langsung menyerang dengan tongkat, melukai banyak orang, dan yang paling parah terluka adalah almarhum dengan luka-luka serius di kepala dan bagian bawah tubuh yang mati rasa. Hal ini almarhum ungkapkan saat itu. Setelah itu, mobil tentara datang, dan dengan kedatangan tentara, para penyerang melarikan diri, meninggalkan para Ahmadi yang terluka. Kaid Sahib menulis, almarhum selalu siap untuk bertugas dan berkhidmat kapan saja. Ia ikut serta dalam membersihkan masjid dan wikari amal, serta mengajak orang lain untuk ikut serta. Ia bertugas membangunkan orang untuk sholat subuh dan tahajud. Seorang mahasiswa Jamiah Bangladesh, Saudara Zuhair, menuturkan, pada saat penguburannya, ketika ia bertugas di Jalsahgah, ia bertanya kepada seorang Hadim Ahmad Nagar yang sering bersama dan bermain dengannya, apa keistimewaan yang membedakan dirinya dari yang lain? Ia menjawab, pada saat pameran tentang Tuan Syahid Zahid Hasan pada Jalsah Salanah tahun 2023, ketika mereka semua bersama-sama melihatnya, tiba-tiba Saudara Rakin berkata, andai saja saya bisa syahid seperti Tuan Zahid, foto saya juga akan ada di sini dan saya akan disebutkan dalam khutbah. Mereka sangat terkejut mendengarkan hal ini darinya, dan Allah Ta'ala telah mengabulkan keinginannya. Bibinya, Nyonya Zainat Fauzia, mengatakan, ia adalah yang termuda di antara saudara-saudaranya. Ia menuruti semua orang dan membantu pekerjaan semua orang. Pada hari serangan terjadi, ketika ia meninggalkan rumah, ia berkata bahwa ia harus melindungi masjid, dan jika tidak berhasil, ia akan mati syahid. Alhasil, almarhum syahid telah memberi contoh pengorbanan bahkan untuk orang dewasa. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan memberi kesabaran dan kekuatan kepada orang tua dan keluarga yang ditinggalkan. Jenazah gaib kedua adalah saudara kita dari Arab, Tuan Abdullah Asdode dari Kababir yang wafat beberapa hari lalu di usia 94 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang memiliki hubungan paling dekat dan tulus dengan para mubalik Ahmadiyah di Kababir. Berkat upaya yang tulus dan doa dari para mubalik ini, dan yang terpenting doa-doa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Kababir selalu berada dalam perlindungan dan kedamaian Allah Ta'ala, khususnya selama Perang Palestina. Dan pada saat migrasi besar-besaran di tahun 1948, Allah Ta'ala pun melindungi Kababir. Almarhum memiliki hubungan mendalam dengan khilafat melalui surat menyurat. Ketaatan dan ketulusan dengan para khalifah Ahmadiyah adalah sejak masa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu hingga akhir hayat beliau. Beliau termasuk di antara musi awalin. Pada tahun 1934, ketika Hazrat Maulana Abul Atta Jalandari membuka sekolah Ahmadiyah, almarhum mendapatkan pendidikan awal di sana. Kemudian pada tahun 1948, beliau masuk sekolah Inggris dan lulus ujian matrikulasi di sana. Selanjutnya beliau meraih gelar MA dari Universitas Al-Quds dengan prestasi cemerlang. Beliau bekerja di Kementerian Industri dan Perdagangan selama 20 tahun. Setelah itu beliau mendapat karunia bekerja di posisi tinggi di Departemen Audit Pemerintah. Beliau pensiun dari sana pada tahun 1995. Setelah pensiun, beliau ditawari posisi sebagai Kepala Urusan Islam di Kementerian Urusan Agama. Beberapa negara Islam menentang beliau karena beliau seorang Ahmadi. Karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip dan Ahmadiyah, beliau mengundurkan diri. Pada tahun 1945, ketika Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan berkunjung ke Palestina sebagai perwakilan PBB, beliau menginap di rumah almarhum Abu Salah Muhammad Salih Odeh, kakek Tuan Syarif Odeh.
Saat itu almarhum Abdullah Asad berusia 15 tahun. Beliau setiap hari datang untuk mengkhidmati Chaudhry Sahib dan menyediakan koran untuknya. Almarhum selalu dekat dengan para mubalik dan berkhidmat pada jemaat sebagai sekretaris umum, sekretaris tarbiyat, sekretaris umur harijah, sadar majlis Ansarullah, dan sekretaris perayaan sahabat jemaat. Di Kababir, beliau banyak membantu para mubalik, yaitu Tuan Jalaluddin Kamar, dalam proyek besar pembangunan kembali Madrasah Ahmadiyah. Beliau adalah penulis terkemuka yang menulis puluhan artikel di majalah Arab Al-Bushra. Beliau juga menerjemahkan tafsir surat Al-Kahfi dari bahasa Inggris ke bahasa Arab yang diterbitkan oleh jemaat pada masa mubalik Tuan Fazal Ilahi Bashir. Ketika ada propaganda anti-jemaat di negara-negara Arab yang menyamakan jemaat Ahmadiyah dengan Bahai, Tuan Abdullah Asad menulis buku dalam bahasa Arab berjudul Al-Mu'amarah Al-Kubra sebagai bantahan yang sangat kuat. Beliau juga menulis buku tentang sejarah jemaat Ahmadiyah di Kababir. Beliau ditawari menjadi anggota parlemen tetapi menolak dengan mengatakan bahwa politik memiliki prinsipnya sendiri, sedangkan prinsip beliau adalah Ahmadiyah. Putra beliau, Khalid Abdullah, mengatakan bahwa terkadang ketika ayahnya sibuk dengan pekerjaan jemaat dan ibunya mengajak minum teh bersama atau pergi keluar, ayahnya menjawab bahwa beliau punya pekerjaan jemaat yang penting dan akan melakukan hal lain setelah menyelesaikannya. Beliau meninggalkan 3 putra, 3 putri, dan 14 cucu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada almarhum, meninggikan derajat beliau dan memberikan karunia kepada keturunan beliau untuk mengikuti jejak beliau. Seperti yang saya sampaikan, saya akan memimpin solat jenazah gaib setelah solat. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله